Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11, Tangisan Nona Pria Kejam Luluh. Dengan langkah berat Dersen menyusul Via ke ruang tamu dan mengajaknya kembali ke kamar. Aku tidak mau dibantah sebelum aku marah. Masuk ke kamar dan tidur di lantai. Ucap Dersen. Kamu maunya apa sih? Buat kesal aja kalau kamu gak mau melihatku. Kenapa kamu selalu datang ke kamarku dan sekarang menyuruhku tidur di lantai? Kalau kamu gak suka padaku, aku bisa pergi dari rumah ini. Aku bisa kok menghidupi diriku. Ucap Via kesal dan marah, kini air matanya jatuh tanpa ia sadari. Karena merasa Dersen selalu mempermainkan dirinya. Aku bilang masuk kamar, jangan membantah. Ucap Dersen meninggalkan Via yang sedang menangis di ruang tamu. 1 jam. 2 jam. Dersen menunggu Via belum masuk ke kamar juga. Akhirnya Dersen kembali keluar dan melihat Via masih duduk tenang di atas sofa sambil melihat lantai dengan fokus. Kenapa belum masuk kamar? Pertanyaan itu membuat Via sadar dari lamunannya. Lalu segera bangkit dari sofa menuju kamar meninggalkan Dersen yang masih berdiri. Dengan sabar Dersen mengikuti langkah Via menuju kamar. Sesampainya di kamar, Via langsung menidurkan dirinya di atas lantai dengan balutan selimut. Dersen yang melihat itu merasa kasihan, niatnya hanya mengerjai Via tapi malah membuat Via sampai menangis. Tangan kokoh itu langsung mengangkat Via ke atas kasur dan meletakkan Via dengan pelan. Tidur di sini saja, dan tidak usah jadi perempuan yang cengeng yang sangat mudah menangis, itu tidak ada artinya. Jadilah wanita yang kuat, karena dunia ini sangat kejam kalau kita tidak bisa melawannya. Ucap Dersen sambil memeluk tubuh Via yang bergetar akibat menahan tangisnya. Sudah, jangan menangis, jangan pernah buang air mata jika ada orang menyakitimu. Apalagi sampai orang yang menyakitimu itu melihatnya. Karena hal itu membuat dirinya menjadi senang. Ucap Dersen lagi, sambil mengelus rambut Via yang saat ini di dalam pelukannya. Seperti dirimu. Jawab Via sambil mendongakkan kepalanya melihat wajah Dersen. Iya, kamu benar, tidurlah, jangan pikirkan macam-macam lagi. Kamu itu butuh istirahat yang cukup. Lihatlah sekali badanmu ini makin hari makin mengecil. Ucap Dersen lagi sambil memeluk tubuh mungil itu. Via tidak merasakan ada kenyaman dan tidak merasa risih juga di pelukan Dersen. Yang ia tahu saat ini dia butuh pelukan untuk menenangkan pikirannya. Saat ini Via membalas pelukan Dersen. Walau tangan mungil itu tidak bisa memeluk seluruh tubuh Dersen yang sangat besar dibandingkan dengan dirinya. Saat Via sudah tidur dengan nyenyak, Dersen melepaskan tangannya Via dari tubuhnya. Dan bergegas pergi ke ruang kerjanya, dengan langkah pelan Dersen keluar dari kamar Via dan menutupnya kembali. Sebelum masuk ke ruang kerja terlebih dahulu, Dersen mengetuk kamar James yang ada di samping ruang kerja Dersen. Ada apa ini, sudah jam 11 malam, dari tadi kemana aja? Sindir James yang saat ini sama seperti Dersen memakai baju tidur. Aku mau membahas kerjaan, ayo ikut aku ke ruang kerja. Ucap Dersen lalu berjalan meninggalkan James yang saat ini menarik pintu kamar supaya jangan terbuka. Kedua laki-laki itu sudah duduk santai di atas sofa, sambil menyilangkan kaki mereka agar terlihat lebih santai. Apa yang ingin kamu bahas? Kau mengganggu tidurku saat kamu sudah selesai bermesraan sama istrimu. Kesal James. Aku tidak ada bermesraan dengan dia. Aku hanya butuh ketenangan sebelum membahas pekerjaan yang serius kepadamu. Jawab Dersen sambil menghisap rokok di tangannya.
Jadi sekarang kamu sudah menemukan ketenangan dalam diri istrimu. Dulu aja sepertinya sangat najis untuk berdekatan dirinya. Aku juga tidak tahu aku nyaman dengannya atau tidak, yang pasti aku butuh hiburan. Saat banyak pekerjaan yang butuh diselesaikan seperti saat ini. Jawab Dersen lagi, bingung dengan hatinya. Itu terserah padamu saja. Tapi aku sarankan jangan terlalu membebaninya dengan ucapan-ucapan kasarmu. Jangan sampai dia membencimu dan kamu akan menyesal nantinya. Ucap James memperingati bosnya yang belum pernah jatuh cinta itu. Iya, aku mengerti. Tapi sekarang kita bahas masalah markas kita dulu. Aku ingin masalah ini cepat selesai. Jawab Dersen karena tidak ingin menunda-nunda masalah untuk diselesaikan. Dari mana kamu tahu kalau yang berkhianat dengan kita, Ricky, Rido dan Rio, hingga kamu sampai menembak mereka hidup-hidup? Tanya James penasaran. Saat kita sudah sampai dalam ruang markas. Aku tidak sengaja menginjak HP salah satu dari mereka. Saat aku cek, aku menemukan pesan mereka kepada pihak musuh. Jadi menurutmu siapa pelaku dari semua ini? Aku belum bisa memastikan, jadi sekarang tugasmu lacak nomor ini. Dan temukan siapa yang mengirim pesan ke HP ini. Dan aku ingin kamu perketat penjagaan markas kita. Kalau bisa buat keamanan semaksimal mungkin supaya para musuh tidak bisa masuk ke wilayah kita. Ucap Dersen panjang lebar lalu mematikan rokoknya yang sudah habis dia hisap. Baiklah, aku akan segera kerjakan. Dan besok sore aku akan menyerahkan data-datanya kepadamu. Jawab James mantap. Setelah berunding tentang masalah mereka tentang dunia kegelapan. Keduanya kembali membahas pekerjaan yang masih tertunda di kota B yang ada di negara Amerika Serikat. Jadi kapan kita kembali ke kota B? Tanya Dersen lagi. Semuanya sudah aku urus. Besok pagi aku kasih laporannya jam 9 pagi, tidak lebih tidak kurang. Jadi tunggu aku di ruangan ini, oka? Ucap James mengedipkan matanya lalu duluan keluar dari ruangan kerja milik Dersen. Melihat jam yang terus berputar membuat mata Dersen ingin sekali untuk diistirahatkan. Dersen juga mulai melangkahkan kakinya meninggalkan ruang kerjanya menuju kamar di lantai bawah. Dengan pelan Dersen mendorong pintu kamar milik Via supaya yang punya kamar tidak terganggu dalam tidurnya. Dengan langkah pelan juga Dersen menaikkan badannya ke kasur tepat di samping sang istri yang sudah tidur nyenyak. Dengan gerakan pelan Dersen kembali memeluk sang istri. Dan mendekatkan kepala sang istri ke dadanya dan memeluknya dengan erat. Via yang saat ini merasa ada pergerakan dalam kasur berlahan membuka matanya. Dan melihat dengan jelas dada bidang Dersen ada di depan matanya. Kamu belum tidur? Suara khas bangun tidur itu membuat Dersen menoleh ke bawah dan melihat dengan jelas wajah imut Via. Udah, tapi kebangun lagi. Bohong Dersen. Ya udah tidur lagi yok. Ajak Via sambil memeluk kembali badan yang kekar itu, membuat jantung Dersen berdetak dengan kencang. Jantung kamu sepertinya ada masalah, kok dak-dikduk gitu? Ucap Via polos saat mendengar begitu jelas jantung Dersen bekerja lebih cepat dari biasanya. Sepertinya begitu, kita tidur lagi, tidak usah hiraukan jantung aku. Ucap Dersen. Kedua insan itu melewati malam ini dengan tidur saling berpelukan, saling memberi kehangatan. Walau antara mereka belum ada kenyamanan dirasakan oleh Via, dan berbeda dengan Dersen. Pagi ini di meja makan Dersen dan James sedang sarapan pagi. Sedangkan Via bersama Chloe berada di kamar masing-masing. Saat mata Dersen menangkap pelayan sedang membawa sarapan di atas baki yang isinya susu coklat beserta roti bakar. Dia menghentikan pelayan itu. Pak, sarapan untuk Via, biar saya yang bawakan ke dalam kamarnya.
Panggil Dersen lalu berdiri dari kursinya. Gini amat ya kalau sudah jatuh cinta. Sarapan sendiri nggak dihabisin demi mengantar sarapan untuk sang pujaan hati. Batin James menertawai bosnya itu. Dengan hati yang senang seperti kasmaran. Dersen berjalan ke arah kamar Via membawa baki berisi sarapan untuk Via. Sesampainya di dalam kamar, Dersen langsung meletakkan sarapan itu di atas meja. Kamu sarapan dulu, kenapa nggak keluar untuk sarapan? Itu ngapain lagi pakai make up segala? Sungut Dersen. Biasanya juga sarapan di dalam kamar. Dan kebetulan kamu sudah berada di rumah ini, aku mau katakan hari ini aku keluar ke rumah makan menemui Evie. Ucap Via melanjutkan make up naturalnya. Kamu bawa Chloe kalau mau keluar dari rumah, dan jangan terlalu lama di sana. Ucap Dersen lalu berjalan pergi kembali ke meja makan. Sesuai dengan aturan Dersen. Pagi ini Via bersama Chloe menaiki ojek online menuju rumah makan sederhana milik Via. Sesampainya di sana, Via langsung masuk dan menjumpai Evie yang sedang memasak di dapur bersama temannya. Hai Kak Evie, ada yang bisa aku bantu? Tanya Via. Kak Via datang ya. Kakak nggak perlu bantu di sini, kakak jaga di depan saja. Kan aku sudah ada teman di sini. Jawab Evie sambil tersenyum hangat. Ya udah, aku ke depan ya Kak, sambil jaga mana tahu ada pembeli yang datang. Jawab Via lalu berjalan ke meja kasir, sedangkan Chloe sudah duduk santai di kursi yang kosong. Bu Chloe, sini aja sama Via, ngapain di situ sendirian? Panggil Via saat melihat Chloe duduk sendirian sambil memainkan HP-nya. Hehehe, ibu lagi nonton di sini aja lah. Ucap Chloe. Masakan dari dapur sudah siap satu persatu dan juga pembeli sudah mulai ada yang datang untuk membeli makanan dari sana. Dengan lincah Via melayani semua pelanggan yang datang. Di tempat lain, Dersen bersama James sedang berbicara di ruang kerja Dersen. Ini laporan pembuatan pabrik di Kota Bay dan juga berkas yang perlu kamu tanda tangani. Selebihnya aku akan mengurusnya sendiri. Kemungkinan lusa aku akan kembali ke sana. Dan 2 minggu lagi kamu akan menyusul ke sana untuk membuka pabrik itu. Ucap James panjang lebar sambil menyerahkan beberapa berkas. Kenapa cuma kamu sendiri ke sana? Aku bisa ikut denganmu. Bos di sini aja mengontrol kantor pusat. Dan kalau bos lelah malamnya, bos bisa menghilangkan lelah di kamar sebelah. Sindir James. Ternyata kamu memang paling hebat, aku suka pendapatmu. Dan jangan lupa hari ini kerjaanmu lebih berat dari biasanya. Cepat cari tahu nomor yang tadi malam aku kasih. Ucap Dersen tersenyum bahagia. Tadi pagi aku sudah mulai melacaknya, tapi nomor itu sudah tidak dipakai lagi. Dan orang yang memakai nomor itu sudah terbunuh di sebuah rumah kecil di pedesaan. Aku merasa musuh kali ini benar-benar sangat berhati-hati dalam bertindak. Jawab James sedikit frustasi. Berarti tidak ada yang bisa kita pecahkan dari masalah ini. Jadi mulai hari ini perketat keamanan dan perbanyak anak buah. Jangan sampai mereka menghalangi rencana yang sudah kita rencanakan. Apalagi sampai kita gagal mengirim barang ke pelanggan kita. Ucap Dersen pelan dengan tangan yang mengepal karena mulai terpancing emosi dengan musuhnya. Semuanya sudah aku atur dan kemungkinan siang ini aku akan berangkat ke markas untuk melihat keadaan. Tapi aku juga masih punya ide untuk mengalihkan para musuh kita. Ide seperti apa yang kamu maksud? Tanya Dersen mulai merasa ada jalan keluar. Ide seperti apa yang kamu maksud? Tanya Dersen mulai merasa ada jalan keluar. Aku harap kamu setuju dengan ideku. Rencananya aku mau buat markas satu lagi yang menjadi markas utama kita.
Dan ini hanya orang-orang terpercaya yang akan kita pekerjakan di sana. Tapi markas yang kemarin diserang para musuh tetap kita pakai untuk beroperasi. Dan tujuan utama kita mengalihkan para musuh. Baiklah, akan aku pertimbangkan lagi. Tapi sebelum itu kamu cari tempat yang paling aman. Aku tidak mau kejadian kemarin terulang lagi di markas kita yang baru. Ucap Dersen. Baiklah, aku mengerti. Apa masih ada yang perlu dibahas? Tanya James to the point. Tidak ada. Kamu pergilah istirahat supaya lebih cemerlang otakmu saat bekerja nanti siang. Ejek Dersen sengaja menekankan kata otak. Dersen juga mulai melangkahkan kakinya menuju kamarnya dan berjalan terus menuju balkon. Ternyata langkah kaki Dersen tidak berhenti di sana. Dersen membuka pintu satu lagi untuk memasuki kolam berenang milik pribadi Dersen. Tidak menunggu lama, Dersen langsung menceburkan badannya ke kolam berenang dan mulai berenang dari ujung ke ujung lagi. Saat asyik dalam berenang, Dersen tidak sadar ternyata dia sudah 1 jam lebih di dalam kolam renang. Dersen kemudian mengambil handuk dari lemari dan memakainya lalu melihat jam di pergelangan tangannya, sudah jam 10 pagi. Lama sekali anak itu pulang, padahal sudah aku ingatkan cepat pulang. Batin Dersen sambil mengambil HP-nya lalu menghubungi Via. Via, kenapa belum pulang? Tanya Dersen saat Via sudah mengangkat teleponnya. Ini aku mau pulang, tapi abis ini mau mampir ke mall dulu. Jawab Via dari seberang telepon. Ngapain? Mau beli sesuatu. Kan ada namanya yang mau beli apa? Mau beli softtek, puas kamu. Jawab Via kesal. Nanti pelayan aja yang membeli, sekarang kamu pulang. Iya, bawel. Via langsung mematikan telepon secara sepihak, merasa kesal dengan ucapan Dersen yang selalu menyuruhnya sesuka hati. Buk, kita nggak jadi ke mall beli baju tadi. Soalnya beruang kutub sudah menelpon, katanya harus cepat pulang. Ucap Via pada Chloe dengan lemas. Nggak usah lemas gitu non, kapan kita ke mallnya? Ucap Chloe menyemangati Via. Ya udah Buk, kita pulang saja. Jawab Via sambil mengambil tasnya dari meja kasir hendak pergi dari sana. Tapi langkah Via berhenti kala melihat Mawar beserta suaminya Alfie datang ke sana. Via, kamu sudah datang, setiap hari ibu menunggumu di sini. Ucap Mawar bahagia lalu memeluk tubuh Via dengan kuat. Via yang heran dengan sikap Mawar hanya bisa diam dan menerima pelukan Mawar dengan pasrah. Ada apa Bu, kok sampai nungguin Via tiap hari kesini? Tanya Via heran. Mulai hari panggil mama saja sayang, mama ini mertua kamu. Ucap Mawar terharu. Maksudnya bagaimana? Via tidak mengerti Bu. Ucap Via sambil membawa Mawar duduk di kursi yang kosong. Begini sayang, suami kamu bernama Anderson dan adik ipar kamu bernama Lily itu anak mama. Tapi karena ada masalah di masa lalu membuat Anderson membenci mama. Setiap mama menemuinya dia tidak pernah menganggap saya mamanya. Ucap Mawar sedih sambil menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Oh, jadi ibu adalah Mama Dersen. Via hanya bisa manggut-manggut. Mama mau kamu bantu mama membujuk Dersen supaya mau berbicara dengan mama. Ucap Mawar dengan sedih. Ma, Via tidak bisa melakukannya. Hubungan kami tidaklah seperti yang mama kira. Via sama Dersen bukanlah sepasang suami istri pada umumnya. Dersen menikahi saya karena desakan Lily. Mama yakin kamu pasti bisa sayang. Semuanya mama serahkan padamu dan mama akan menunggu kapan waktu itu akan tiba. Mawar memberikan kepercayaannya kepada Via walau hasilnya 50% ke bawah.
Mama yang sabar ya. Mama mau pesan apa biar Via buatkan soalnya Via bentar lagi mau pulang ke rumah. Mama hari ini nggak mau pesan makanan. Kamu pergilah duluan nanti Dersen marah padamu. Baiklah Ma, Via pergi dulu ya, mari Pak. Ucap Via sopan kepada mertuanya itu. Lalu berjalan meninggalkan rumah makan sederhana itu menuju ojek online yang telah ia pesan. Akibat lama berbincang-bincang dengan Mawar, Via baru sampai di rumah pukul 12 siang. Via dan Chloe memasuki rumah yang sangat besar itu, keduanya berjalan menuju kamar masing-masing. Saat Via hendak membuka pintu kamarnya, suara bariton laki-laki itu menghentikan gerakannya. Kenapa baru pulang? Ini sudah jam 12 siang. Tadi aku telepon masih jam 10. Apa perjalanan dari rumah makan itu 2 jam ke rumah ini? Tanya Dersen sambil berjalan ke arah Via berdiri. Kebetulan tadi saat aku dan Bu Chloe mau berangkat pulang Mama Mawar datang. Jawab Via dengan jujur. Sejak kapan dia jadi mamamu? Apa kamu anaknya atau anaknya jadi suamimu? Enggak kan, jadi jangan panggil dia Mama. Bukankah Mama Mawar itu mama kamu? Dan Mama Mawar yang menyuruhnya untuk memanggilnya Mama. Jawab Via lagi. Dia bukan mamaku. Aku tidak punya mama, aku hanya punya ayah yang sudah meninggal dunia. Jawab Dersen dengan rahang yang mengeras. Via yang tahu betul kalau Dersen mulai marah hanya bisa diam dan mengajak Dersen masuk ke dalam kamar. Ya udah, terserah padamu saja. Ayo masuk dulu, aku ingin istirahat, siap mandi. Ucap Via melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Dan setelah meletakkan tasnya, Via mengambil baju dari lemari untuk ia pakai siap mandi. Dersen yang tidak mau membuat Via menangis lagi kalau sampai ia membentaknya mencoba menahan amarahnya. Dersen mengikuti langkah Via ke dalam kamar dan mendudukkan dirinya di atas sofa yang baru itu. Saat Via sudah selesai dengan ritual mandinya, Via keluar dengan baju rumahan yang hanya menutupi badannya sampai ke lutut. Via heran saat Dersen duduk di atas sofa dengan memejamkan matanya. Sejak kapan di sini ada sofa? Baru tadi pagi. Jawab Dersen tanpa membuka matanya. Untuk apa? Selain untuk diduduki, untuk apa lagi? Tanya Dersen kesal. Maksudku untuk apa ada sofa di sini, ada kasur aja aku sudah syukur. Ucap Via menjatuhkan bokongnya di samping Dersen. Karena aku bakal sering datang ke kamar ini, jadi ini khusus untukku. Kalau kamu tidak mau duduk, sana duduk di kasur aja, kalau nggak duduk di kursi depan meja rias aja. Kesal Dersen saat Via banyak bertanya hal sepele kepadanya. Dersen kembali menarik tangan Via saat Via berdiri dari sofa hingga Via terjatuh di atas pangkuan Dersen. Mau kemana? Kamu kan sudah ngusir aku. Untuk apa lagi aku duduk di sini? Bersambung.